Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Ilham Bahari, NPM 190101101065. Saya dari kelas PAIB semester 3. Nah, di sini saya akan membuat video tentang ulumul Quran mengenai al-munasabah. Untuk memenuhi tugas ulumul Quran, dosen pengampu Muhammad Ali MPDI. Langsung saja. Yang pertama yaitu materi tentang pengertian al-munasabah sendiri. Al-munasabah dari segi bahasa yaitu berasal dari masdar an-nasabu yang berarti al-qarabah. Kata qarabah sendiri berarti dekat. Orang yang berasal dari nasab yang sama disebut qarabah atau kerabat karena kedekatannya. Dari kata nasab itulah dibentuk menjadi kata al-munasabah dalam arti al-muqarabah, yaitu kedekatan antara satu dengan yang lain. Secara terminologis, al-munasabah sendiri berarti mencari kedekatan, hubungan, kaitan antara satu atau kelompok ayat dengan ayat yang lain atau ayat yang berdekatan, baik dengan yang sebelumnya maupun dengan ayat sesudahnya. Nah, menurut pendapat beberapa tokoh ahli Al-Quran, al-munasabah yaitu memiliki arti yang pertama. Menurut Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu ilmu yang dapat dipahami tatkala dihadapkan dengan akal. Akal itu pasti bisa menerimanya. Yang kedua, ada menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah yaitu keterkaitan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan sebuah ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan suatu ilmu yang sangat agung. Adapun menurut Al-Biqai, munasabah yaitu suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang macam-macam munasabah. Munasabah yaitu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu munasabah antara antar surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua yaitu munasabah antar ayat dengan ayat berikutnya dalam satu surat. Yang ketiga yaitu munasabah antar kandungan ayat dengan fadilah atau penutup ayat. Yang keempat yaitu munasabah antara isi surah dengan surah berikutnya. Dan yang kelima yaitu munasabah antara ayat terakhir dalam satu surat dengan ayat. Nah, selanjutnya yaitu ada urgensi dari munasabah, yaitu mengenai munasabah itu sangat diperlukan dalam kegiatan penafsiran Al-Quran untuk memperlihatkan keserasian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, keserasian antara satu ayat dengan ayat berikutnya, bahkan keserasian antara satu surat dengan surat berikutnya. Selanjutnya, kegunaan munasabah yaitu sebagai alat untuk menguak kekuasaan, makna dan kemukjizatan Al-Quran dalam segi balawahnya atau bahasanya. Nah, di samping itu, munasabah juga dijadikan kacamata untuk melihat untayan yang teratur dari firman Allah Subhanahu wa taala dan keindahan uslub-uslub Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu pendapat para ulama tentang ilmu munasabah ini. Tentang pendapat ulama mengenai munasabah, terdapat berbagai macam pandangan ulama yang bisa dianggap pertama memberikan perhatian terhadap ilmu munasabah, yaitu seperti Abu Bakar An-Naisaburi. Beliau adalah seorang ulama yang memiliki ahlian di bidang syariah dan bahasa. Ia mengakui eksistensi ilmu munasabah ini sehingga mengkritik para ulama di Baghdad yang tidak terlalu memperhatikan ilmu munasabah ini. Nah, itu salah satu contoh pendapat ulama tentang ilmu munasabah ini. Nah, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang
ilmu munasabah Al-Quran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.